Oke, Om Swastiastu. Kembali bersama saya Kapiot, jadi masih di Pura-Pura Podcast. Nah, hari ini kita berada di Bangli. Tepatnya di Banjar apa dan Kak Umar, Kak? Banjar kawan, Banjar kawan, Banjar friend. Banjar friend, kawan Bangli. Kawan Bangli. Bangli ya. Dan hari ini saya berjumpa dengan salah satu seniman besar yang namanya Legend. Patut cara di baju nih. Oh, Legend Never Look Back. Ya, hari ini saya bersama Pekak Petro. Nah, Pak Petro, dan kita berada di salah satu rumah sakit di Bangli, yaitu semua orang sudah pasti kenal Benawang. Nah, di Juma kita berada di Rumah Sakit Jiwa Bangli. Kenapa kita ada di Rumah Sakit Jiwa Bangli? Karena seorang legend, seorang seniman besar yang terkenal di Bali, di pelosok-pelosok sampai di mana-mana di Bali, pernah bekerja di Rumah Sakit Jiwa. Kita kembali bersama Pekak Petro. Yes, Pekak Petro. Ya. Ini ada naslin Kakak. Gini ya, kalau nanya nama asli, kecuali Pekak ngale gaji, cara marung ngale gaji itu nama asli di sana. Kalau tidak cari gaji nafkah itu masih tetap Kas Petro. Petro, berarti rahasia, dirahasiakan. Bukan teman-teman yang... Kalau sekarang dia nanya karena dia ingin tahu. Ya, ingin tahu. Lebih jelasnya. Jelasnya. Nama Petro yang asli adalah Nyoman Subrata. Nyoman Subrata. Subrata. Kalau memang Balinya kalau dari Jawanya Subroto. Subroto. Kak, Sancaya Dwipo Pidano, Kak. Oh. Yang terakhir di Sancayo tuh. Sancaya Dwipo, Ya, Kak. Kak sebagai salah satu pionir atau salah satu yang membuat Sancaya Dwipo tuh sampai terkenal di mana-mana gitu, Kak ya. Iya, ya. Pidan nih, karena sana dadi cang cara jani kan selebritis, artis nak ngorang, selebgram pidan nih, karena sana dadi Pekak Petro, jadi Petro yang sangat terkenal di mana-mana, Kak. Memang kalau diakui dari mata publik yang menempatkan diri Pekak itu, legend. Di samping itu siapa marah selebgram. Selebritis, berakilungan masih itu. Bagaimanapun berak itu, tapi namun ada manfaatnya untuk membuat keberakan itu, membuat anugerah yang lebih enak. Iya. Sebagai rabuknya. Wah. Kak, kudu umur tadi, Kak. Nah, jadi umum metakon. Publik udah semua nanya. Yang umur sekarang adalah 73. Biasanya 74 tapi 73 pakai. Wih, 73, bayangkan 73 tahun Kak nu kenceng. Kak suka duka di Sancaya Dwipo, Kak? Ya. Banyak ya, Kak ya? Banyak. Jadi Kak Pidan ada seorang yang dilulukan, atene Kak Tojak beliung lah penggemar Pidan, Kak. Penggemar memang banyak. Dilulukan oleh orang banyak. Oh, Pedro, gitu. Tapi Kak bukan masih memang diakui mata publik sebagai legend, tapi belum puas. Belum puas. Sing puasan aja, Kak. Kepuasannya gimana? Harus kita bisa mengisi kepuasan publik itu tidak pernah putus dan tidak pernah hentinya, biar tetap jalan. Jadi tetap nyambung, eksis, Kak. Oh. Ya, tetap jadi tetap tinggal, Kak. Karena ini kan waktu dulu kita kan ada COVID-nya. Di samping sebelum COVID, Pekak tuh kita nyerita adanya bom 1, bom 2, bom Bali itu. Mungkin dari bom Bali 2 itu di sana membuat ludasnya. Jangankan drama. Semua seni. Waktu itu saya ngado megai. Saya ngado seni, saya ngado pokoknya yang souvenir, sayur mayur yang pernah Pekak datangi. Untuk sayur mayur kodel. Untuk kenang-kenangan souvenir kayak apa tuh ngapa lukisan di mana lokasinya di Gianyar. Kak masuk ke sana. Gimana kesan? Pado Kak Petro. Yang Kak Petro kengken. Berak masih. Kenyal pulas kan. Kak Pidan waktu Sancaya Dwipo Kak terkenal tuh kudu bayarnya per apetang ya, Kak. Yang jani kan ada prebon, ada bayar 3 juta, 4 juta, 5 juta, nah Pidan dawa gitu, Kak mulai itu tahun kuda atau kuda PC itu kira-kira. Pira tuh jak laksana ting orang perbandingan yang dulu sekarang. Pira tuh ada kadang-kadang gua senu malunan ada ngomong pes 20.000, 27, kemudian naik itu bisa 300. Zaman itu kan PC begede, Kak. Memang gede. Tapi nilai gede itu yang Kak mikir karena
Kak itu tidak mengenal, maaf ya, Iya. pada Teman-teman penggemar semuanya. yang mendengarkan. Dia orangnya Kak sombong, bedek sangat loh. Karena waktu itu ya, Kak mengejar gimana yang diakui oleh nama yang memegang satu adalah diakui oleh mata publik. Betul. Mak memperkuat itu aja satu Kak. Berarti Kak masalah bayaran honoran nomor sekian. Sing Bandung itu Kadang-kadang kadang-kadang Kak berkarya. berkarya, artinya untuk berkarya itu menumbuhkan kesuksesan. Oke. Itu aja. Berarti Kak saya mikir kudu aja bayar yang penting Kak man ngibur gitu bener Yang penting gini ya, ada wali ledangan Kak suksemo muspupuyung, Jalan. sing dadi masalah tuh. Saya di masalah. Ini skala apa ben cara datang kini, skalanya kini. Skalanya kini. Ke kini ada raos, apa sing raos penting tuh. Oke. Jadi sing Kak sing mementingkan memang benar-benar Kak ini mana Kak Petro adalah seniman sejati yang tidak memikirkan ini Kak ya, sing sangat memikirkan pipis Dari lah. dulu sampai sekarang Dari dulu sampai sekarang. tidak pernah beda. Mantap. Tuh Kak, anu nih. Adi bisa megah di rumah sakit jiwa Kak Kengken pidan cerita nih. Pidan kini, bapak lah nih magaya di pidan. Bapak Di rumah bapak sakit kandung ini, rumah yani sakit ini. jiwa nih. Kemudian bapak itu bapak itu mai masuk tahun 70. Tahun 70 Tahun Kak. 70 magaya di ini, masuklah ngabdi itu. Bane betawang bapak ben setahun ini tahun 71 pensiun. Waktu itu boleh tambal sulam. Oh, artinya suwun Bapak tadi Tadi ganti anak ganti. nih. Oke. Masuk tahun 71. 71. Kak di Ya. bagian apa di rumah sakit jiwa Kak? Yang pidan itu memang kalau jadi orang kalau di kesehatan harus kita ke medis. Kak betul. Karena Kak itu bukan orang masuk ke medis, Medis ya. artinya ke TU tata usaha. Tata aja. usaha Kak. Setelah di tata usaha, diterima di sini, kemudian ditaruh di mana di ruangan taen. Kalau di ruangan itu orang harus medis. Harus medis betul. Kemudian dia di poli taen. Ten. Poliklinik itu biasa. Pokoknya di Carajani IGD. IGD. Yang beda jangan kita sambil jalan belajar. Belajar. Oh sambil Kak belajar di TU belajar tentang medis, tentang Medis, kejiwaan. kejiwaan, selama- gitu. Kemudian gegen Kak pidan Kak ngurus nak budo, sakit jiwa, gangguan jiwa ya. Jadi ODGJ namanya deh. Yang karena memang ODGJ. ODGJ. Ya. Apa ke urus Kak waktu itu Kak? Yang pidan Kak biasanya numan di ruangan. Sekonden di ruangan peka itu ada pidan di kini lah nih man di satpam. Satpam. Security ini. Security Kak. Oke. Tapi dengan catatan security dari pegawai negeri satu harus punya anak buah. Oh Kak ngelah anak buah. Anak buah sambil jalan sambil membina. 10 tahun ada di satpam. Gantian sudah ada punya anak didik, pindah Pak peka tuh ke ruangan abang. Ke ruangan abana. Nah di sana kan belajar ada sing peduli sambil jalan belajar kenoban. Kenoban. Iya. Artinya Kak binaan apa gen gimana cara binaannya sejenisnya apa gen jalan Kak anak orang dengan gangguan jiwa Kak? Macam-macam kalau sekarang kan beda. Beda. Sekarang harus memang cara medis karena perlu pengobatan. Kalau dulu sistemnya kerja pun juga pengobatan. Pengobatan. Apapun yang dilakukan, apa di profesinya dia itu jadi kita alihkan, itulah obat. Obat. Gitu. Yang di ruangan, yang terus angin siang hari, dia waktu makan, kita berikan makan mereka, tablet apapun, setelah itu silakan dia tidur. Tidur. Nah, gue leha-leha. Setelah itu Bangun lagi dia, kita arahkan dia. Adi Jo arahin Kak pindah. Kemudian dia itu yang harus bisa kita antisipasi yang gawat, yang kumat jangan dikeluarkan, jangan kedap dulu pelengannya. Mau orang gila aja bebas kartu kuningnya luar biasa. Dojong orang enggan. Asal itu mengemplongan jak pulas loh. Pernah tuh ya. Peka diantem memang pernah. Betul antam Kak. Taen. Karena kado rasain pas setelah di ruangan kita pindah ke rehab kerja di rehabilitasi. Nah itu karena Kak profesi jalan tiap hari, fisik kalah. Kenyal. Jam 8 pagi bapak peka kena pogom. Ini satu tuh. Teplang. Malah Kak
Nah istirahat lah, 15 menit tuh. Pingsan ada tuh. Nah pingsan apa-apa udah saya ingat. Banyak pula sana. Setelah bangun, entah aku no, weh, apa mukul bapak ada dia gitu, nanti bunyinya no, bantem mo, nggak ada no. Bos anda tahu gak? Wah kamu jangan bohong-bohong, ulong-ulong bapak deh ditipu dah. Nah ada, akhirnya nih takutnya dia karena liu. Kalau waktu direhab bapak ada peka tuh ngajakan siswa nih, ada penghuni orang panggungan siswa, penghuni siswa lah binaan. Paling bedek seket seliliuna 75-80-an ngajak Per orang. Kak ngajak 80 orang ya. Dengan gangguan jiwa. Jangan Kayak aku dia ngajak kak kegiatan kak. Ya jadi yang gangguan jiwa itu nak aluh gak seto. Yan caro gak seto lah orang kak. Ini mau tawang. Ini bagian seni. Apa seni lukis? Bang juga. Kertas, kanvas, warna apa ya bang? Silakan lukis. Ini John, yang di seni apa di bagian gong. Oh nih, atau ajak ke pura. Ajak ke pura. Di pura ada gong. Mending kan nih, yang ke petani. Oh berangkat ke petani, kirim. Ijo jangka Di ini di belakang ada carik di bidan. Sebelum nih kene di tua carik di ini nih. Carik sampai apa kambing apa ada. Ada nih mau buah-buahan sampai. Ani demen tuh, yo bang udah. Sampai. Ani demen ngurus bebek. Bang yo. Di zaman bebek aja buah-buahan. Ada dananya. Ada dananya. Dari rumah sakit punya dana untuk juga itu terapi kerja. Pengobatan kerja. Dulu ada terapi kerja dan itu lah itu. Nak kengke yang penting bu nyak hubuk berdemen. Akhirnya beberapa sekian selama tugas di rehab. Nih bu, Jani ajak ngomong kan, komunikasi bagus lancar. Bagus. Tapi karena kumat spontan itu paling sulit. Kengke cara kak menanggulangi itu. Kita lihat, ini pasti kan gawat kumat. Akhirnya saja. Bang, ini di ngurus sang sampi. Jak layar sampi ini getep. Coba deh ya. Nyen sing pengeng nasi. Adi layar sampi ini getep. Lo kengkelan ini kan kumat. Kadang napul ini tuh layar sampi ini getep tuh. Wah, aduh, tanggung jawab. Gas tuh gampang. Gampang ya. Laporan. Sapinya lidahnya digetap gitu. Oh mah, gitu mah anu nih jawaban. Baik nih dia bang maksud celepang. Ada nih ane kerasan pasien pidan kak, keras saja anu. Biasa ya. Keras anu. Tapi ada pasiennya beswed ini segar di rumah sakit jiwa ini segar mulai ingat ya kak ya? Ada. Tapi yang dengan catatan kini, yang di rumah sakit jiwa, di ini kan perawatannya 24 jam. 24 jam. Pagi, sore, malam. Tuh pegawai ngatur. Yang cuma ngidang gitu. Aduh masalahnya. Makanya dititipkan di rumah sakit jiwa. Untuk makan, minum, dan obatnya. Hanya setelah itu nanti dalam terapi di rumah tuh, tolong diperhatikan. Harus ada yang memperhatikan. Yang ada memperhatikan cuma aman. Aneh paling keras depresi saya main pidan kak. Baik, jak dobo orang. Jak apa udah nawang ini. Kayaknya kerasnya apa nih? Mau coba, sembilang motor, orang tuh mau belar bangsat itu. Uli dicu nak kata bunyi. Berarti celotehan nun kae guguyon komedi kata sekitidaknya mandi nih di rumah sakit jiwa nih. Kebanyakan di sini. Mungkin bangsat itu cuman. Nah, kayaknya tuh aduh pasien ada orang uli di. Ya, artinya itu kan. Jangan ngomong tuh. Sing bilang mau bangsat, mau udah ngajak ke main. Dekat, deket tuh. Awaknya ajak main sobat tuh. Canggih begini ngoyong. Oh, ajen segar. Itu orang segar. Oh, orang segar. Oh, kak, saya tawang kak. Saya tawang pegawai. Kak, kadang nak budo mas nak bareng harus. Oke. Begitu kayaknya caranya pangnya dekat. Oh, berarti kaknya pang diumpamakan kaknya nak budo mas. Ilang budo, ya kan di Senawang. Oh, necen pegawai di nak budo Senawang. Saya mari teko tuh ya mapan. Betul kan? Oh, tawang. Ada cini nih lah. Apa gelam ini 3 bulan sing delok kan. Mesti awake kan. Bo, coba munyine maro. Nih lo nyaman saya dong bangsat itu makan. Makanya Pak Kak Petro terkenal dengan almarhum Kak Dolar bangsat. Nah itu kalimat itu. Aduh kewa. Nah ini barengan. Ya cang ajak sini dong. Oke. Memang seminggu itu dia belum tahu. Pegat tuh ada
orang pegawai. Setelah itu baru dia uluk-uluk nih gitu. Nah ini ngilang apa uluk-uluk becang ajak ini. Cara pendekatan. Pendekatannya bagaimana? Bagaimana? Biar enggak terlalu setiap saat emosi setiap saat pangsing gitu. Terus dekati dengan sono mentu. Dia tuh pikir cang ajak jadi ini. Ada tidak butuh nih bareng. Makanya dini Bu. Gangguan jiwa. Gangguan jiwa harus bareng. Kak tuh dari jam 8 tuh gangguan jiwa luar biasa tuh sampai jam tengah 12. Oh ganggu jiwa Kak? Mungkin kenang man. Ini ajaknya tuh. Wah. Otomatis cari siapa gerubuk, ya gerubuk malah. Main jadi amal itu kan senyak pok. Jadi di rumah sakit jiwa ini banyak lah inspirasi. Banyak. Kak mani ide untuk dibangun gawang nih ke. Nah masyarakat nawang sing Kak mega di rumah sakit jiwa Kak. Pada umumnya tidak tahu. Tidak tahu ya. Dan akhirnya tahu ya. Pak simpatnya terselubung. Ijem gaya yang saya megay. Man rumah sakit jiwa enak melalui. Yang tahu yang ngajak tuh mesti mentakon. Tapi pada umumnya Kak saya tahu banget bahwa mantan nak buduh. Pegawai nih. Dari di umur 70 tahun nih Kak 73 jadi Kak. Kak nu kenceng, Kak nu kuat gitu jadi. Tungkara betul saksiring dari rumah sakit jiwa, sana sungsung tunasin merto pegantan malini. Ini skalanya sejabat jaga Bali, mana swece ledang. Bang Kak Petruk panjang umur. Nah, Astungkara. Kak nyaman-nyaman Kak di Sancaya Dwipa atau di apa dan pidan budaya? Bali Dwipa, Bara Budaya sampai Sancaya Dwipa Kak. Kudo timpal Kak abo libur Kak. Aduh ya. Pertama Kak dolar berlibur. Inalih jak nyesel libur nih gitu. Nakon-nakonang tuh. Apa sebenarnya kita ajak Mulai pidang gerada gurdo menjelema lah. Mungkin udah dari beliau sendiri. Cerejane dari subhanahu wa ta'ala. Ida sang yang widiwasa. Ya dah tuh. Tuh manggil kudiang. Kudiang mana? Banyak Kak ya. Aja di Bara juga demikian. Saya sebutkan jangan yang mendengarkan. Memang saya berbicara apa adanya. Kayak Raja Gila, memang tidak ada satunya Raja Gila, idola Bali. Idola Bali Raja Buduh ya? Raja Buduh, Yudano juga. Sudah libur. Gangsar libur. Pate-pate juga libur. Hanya cuma berapa aja. Yang Lodre lagi tuh, maklum. Saya kasihan sama yang Lodre. Walaupun Anda di mana masih hidup, bagaimana tolong dengarkan kata saya. Kasihan. Hidup, iya. Kak Lodre. Cuma ajak ngomong, sinyalnya sing nyambung. Oh, ya nanti perlu kita melalui kemonya Kaknya. Nah, tuh. Kita melalui, nanti saya... Hidup, tapi membawa sengsara. Ya. Sedih Kak ya. Teman-teman seperjuangan nih Kak Kak. Ini kita menanyakan ke Kak yang mana libur tuh artinya yang udah almarhum. Jadi kita mengenang yang dulu, yang itu sebagai cikal bakal Pekak jadi seorang nama seperti ini karena kan ada lawan main yang bagus. Jadi tinggal kita menghargai yang sudah berpulang, yang sudah meninggalkan kita. Kita nanti dengan Kak Petruk semoga diberikan jalan Kak Piot di melalui konten ini nanti akan berbuat sesuatu untuk seniman-seniman, tentunya untuk Kak Petruk juga. Semoga teman-teman di rumah ikut membantu juga. Nanti saya ada jual baju, merchandise dan segala macam. 10.000 atau berapa persennya akan saya kumpulkan. Nanti kita akan 2 bulan, 3 bulan berikan ke teman-teman seniman-seniman lawas lah. Beliau yang mengangkat kasanah budaya Bali, beliau yang mengangkat nama Bali, yang beliau mengangkat nama-nama seniman-seniman Bali. Kita akan mengunjungi bersama Kak Petruk nanti. Semoga dalam waktu 3 bulan ini setelah saya launching baju dan merchandise dari Kak Piot, semoga bisa diterima. Dari penghasilan itu 10.000 per unit atau berapa persennya kita akan berikan ke teman-teman Kak Petruk tentunya juga. Dan nanti kita serahkan kepada teman-teman yang lain seperti Pak Lodre. Dan yang lainnya yang masih mungkin ada. Yang masih ada yang tidak bisa berkegiatan. Itu. Tapi yang itu memang ada kegiatan ide. Kak Piot itu luar biasa. Walaupun kita berbuat itu tapi gimana manfaatnya, memperpeduli Anda itu, walaupun Anda itu masih orang regenerasi. Betul Kak. Tapi masih juga peduli. Oh, kita bisa sekarang berkat beliau.
saya akui. Terima kasih banyak Yot. Siap. Dan seniman yang lain juga begitu. Buat teman-teman semuanya, ampura, maaf. Nanti saya akan menjual baju deh ya. Baju dan ada beberapa merchandise yang saya jual. Tentunya di store ada di Holy Trash nanti. Saya akan rilis baju dan lain-lain sebagainya. Mohon dukungannya, supportnya. Setiap pembelian itu akan saya sisihkan 10.000-nya atau berapa persennya. Tentunya saya tidak mengambil untung 100%, hanya untuk produksi. Dan sisanya saya berikan ke seniman-seniman legend. Seniman-seniman yang lawas yang dulu, semoga bisa membantu gitu Kak ya. Terima kasih ide-ide yang ini. Memang ide begini memang rasanya ada keterbukaan, ada gimana keterselubungan. Tapi Yot, terang-terangan ini yang paling sulit. Betul. Saya sebagai orang tua itu sulit untuk berbenah diri, berpikir. Pang generasi muda kan berpikir kak tinggal bilu. Pokoknya Kak Petruk kayaknya ngidang ngajak tiang misalnya tiang ngumpulin dana, kita jalan-jalan Kak, ngaturin semeton. Tapi Kak Dumun setelah Kak tiang ngidang ngaturin peka, baru kita aturin ke teman-teman yang lainnya. Ya. Semoga teman-teman di rumah bisa membantu saya, dan dalam hal ini saya tidak mencari untung 100%. Yang penting bisa menutupi produksi, dan keuntungannya kita serahkan ke teman-teman seniman-seniman yang ada di bermana Kak Petruk yang tidak bisa berkegiatan atau yang sakit, seperti Pak Lodre dan lain sebagainya. Itu Kak, di rumah sakit jiwa ne kengken pidan Kak. Nu apa nage nu mesiso ne pidan Kak. Ne ane nu leci ne teken Padang nu. Tekan Padangin nu. Leci nih, memang ciri khas asal masuk rumah sakit jiwa harus ingat dengan leci. Leci. Langka asalnya gitu. Makanya di sini kalau setiap November ini juga September, Oktober, November, Desember mulai akan berbuah ini. Ya. Ini bu kewannya Kak di Satpam. Ada ya. Karena ini jadikan apa? Bahan perkelahian nih. Oh, cara tengah misalnya cara tengah timpal dia mah ibu apa nih? Milih maling. Milih maling. Asal maling tuh. Nah, sing ado sing dia pegawai alih asalnya sing ado ngelajang mesti menek. Itu ya. Ini ada teman saya tengah di depan. Terima kasih dari Bang Li. Ya, bidan. Tengah kol namanya. Nah, bidan di resmiat, tapi sekarang dokter muda. Dokter muda. Mesnya dini. Tidur dini masih. Dot ken leci. Sing seizin ken Kak tuh. Oh, begitu. Jadi satpam. Begitu. Menek kali leci. Begitu. Bang bunyi tuh. Biar dokter gitu. Sing ada izin gitu. Berarti Kak tuh disiplin pidano. Nah, anak itu lama deh. ngalir bawah. Kak, kenang-kenang Kak Pidan di Sancayo Dipo atau di rumah sakit masih teringat semua Kak nge? Yang ini memang bahan-bahan sebenarnya cermaro atau bahan di sini yang kita dapatkan ya, di rumah sakit jiwa itu. Asal ada pendatang baru, bahkan hati-hati kita cerna dah. Cerna. Apa yang kita dia tampilkan, pasti ada tuh. Pasti ada di dia. Itu loh unik nih dini. Uniknya. Mesin yang ngidang alir aku, nyana setelah kita pandai gabung di mata publik. Diterima di Pitan. Tempat nari itu lokasi. Di Bama. Benar di Jawa. Di Suwati. Yang di Banjar hijau. Banjar di Guang jadi itu model Banjar gitu. Sake. Kak diajak mau panitia ngomong, band penggemar ngomong. Petruk, ini yang ngetren. Kolaborasi. Ajaan Main bakat kan. dini. Dini Gabungkan. Tembak di tengah. Oke. Orang itu apa saran, apa anyurannya. Ngidang ragu nembak, bangganya luar biasa. Tuh marah keren. Ayo semua. Apa sih ngidang abu? Saya punya masakan jair. Cara jani khas Bangli. Abu itu sepekaruan dari mana? Sekaruan masih bisa nerima anak kan gitu kan. Nah, makanya kita ini masakan jair apa dan masakannya kayak ini lo mai gabungan gitu kan. Kolaborasi. Kolaborasi pengjon ngalih jauh itu pakai wah. Gaya Kak nih kene tuh unik aja kene. Jadi siapa manggung tuh pasti teman-teman di rumah bisa melihat ketika Kak Petruk dengan Kak Dolar berdebat pasti Kak Petruk bahasa Indonesia nih bepesu. Kalau anu ada. Juga ngomong bahasa Indonesia tapi meleset ke Bali itu otomatis tuh. Sing ngidang tuh. Oke, ya. Kan terkenal Kak Petruk ya dengan bahasa Indonesianya yang menggrab. Nih kita tuh. Ya. Saya si gede-gede tangkah. Tuh ciri khas tuh sing ngidang tuh ya. Ciri khas tuh ya. Dan mungkin kalau ada waktu
lawakan saya. Ah. Cuma Apia itu tidak melontarkan tadi. Once more. Once more. Tayan tuh ninggal lawakan. Once more. Once more. Itu kan once more. Once more. Kalau enggak sing once more gitu. Kini ceritanya. Kak itu jelema desa, gak itu. Kalau di drama dok, jelema desa, bahan itu adik memang. Kalau gimana sekarang untuk menghiasi kata-kata itu biar bisa hebat. Hebat ya betul. Akhirnya ini caranya. Nah, kalau punya sekarang banyak tuh ada efek positif negatifnya tuh resiko tuh. Bab kalimat once more ini kak lah jadi tanah tanah itu 12 are warisan orang tua awak ngigal kan numeng sengidang adab nasi terbasa pengaluh pengabut tanah itu lapang di kantong bu jadi liung apa sih dia majuma masa nih ngang medamen tikah bidang benar. berangkat hotel luar biasa mewah boy soal bayaran dah uang sekampil gitu pidan akhirnya tidur di hotel makan itu tanya pada ke restoran wah di restoran poken buat tamu nih itu boy bersiap mau John sana kaplok kak si Dori tuh ada tulisan apa keadaan itu menu nah ya nu sinawang tuh gitu betul kan apaan tulisan ayang pas mesti makanan John anak ayang tulisannya tulis bu soalnya pesan untuk antiang ada 3 menit teko cukup bayam nih kok aduh cuma kucet ngaman jadi ayang tulisannya ngelek-lek cukup bayam karena benanun terbangsa bu sing makan pelih masih lakar bayar tamu nih bertepuk telah yo panggil tuh petugas itu yang cari jani apa sih awang dan waitress atau bu halo ada teko waitress once more tamu nih wih mesti lakar ini maru once more teko bersiap yo once more bersiap halo once more gitu. Kak once more gitu kak. Pangman bersiap. Pangman bersiap karena tamu mesen bersiap terus once more. Ikut bayam tak kau. Di mau badeng kan dia. Once more ikut bayam. Iragu once more. Bersiap itu. Iragu once more ikut bayam. Bapak napi makannya wau tu. Ikut bayam. Once more tu kan kadang dia aja bapak lagi ikut bayam. Oke tu. Nah, so dia ke restoran sing ada nilainya ngamal kok restoran. Jadi tuh buka tuh lawak Anda sukses akhirnya. Kan bisa juga. Bisa juga berarti kaknya memang multi talenta dan tidak pernah dijemlajah kak saya melajah kak Bidara. Nah, sebenarnya gitu ya. Alam ya. Kini ngomong masukan. Gimana cara ragu membahasnya tuh gitu anu. Betul. Payan jeng gak enak bahkan tuh jak belum tentu kan bisa tuh. Iya betul. Jadi menerima menyerap kak ya. Malum. Leboyang, ane sebuah libur lebar tuh, dolar. Kemudian kemampuan. Saya punya bahan begini, mampu ndak anda kayak itu. Oh ya. Akhirnya, kayak caranya, nah yang menggenap hitungan, nah cai menjalan, kak nuktung. Berarti kak di belakang panggung ngorto melujak ya kak? Kadang ndak. Sing mesti ngorto. Kita nunggu spontannya dia. Oh gitu, baru kak jawab langsung. Jawab. Sing ada skenario. Karena berubah skenario nya. Oh ya. Berarti kita bukan menjelekkan kawan dah. Memang itu punya dia kepribadian itulah karakter. Zaman dulu dengan sekarang kan banyak skenario ya artinya di ini. Jadi zaman dulu kak spontan langsung kak mengalir begitu saja kak. Spontan di samping itu menyesuaikan dengan situasi. Baik. Kan anu ini situasi ini. Ada ini paling ngetren itu orang betul gitu. Yani awak kayu nabi. Yani ada cuma ini lama belas tuh yanu tuh kampion tuh pertanyaan oh nah neman selang gila kau kampion itu di panggung itu langsung orang tuh nanya Pedro kau nawang kampion ada tunannya di belakang panggung oke hebat penampilan yang spontan itu tapi udah ada awalnya kita banding awal gitu langsung aja gitu. Hebat Kak Petro ini memang hebat dan yang hebat itu adalah teman-teman Skangong segala macam semua terkait ya kak ya dalam hal ini kak Kudang Tiban di rumah sakit jiwa kak dan dia mengabdi kak Dumun kak
Masuknya di rumah sakit jiwa adalah tahun 71. 70. 70. 71 udah mengganti bapak. Bapak PNS Kak waktu itu. PNS masih Cerejani ini honor daerah honor gitu. Kemudian setelah kita dapat magang Cermalungu magang tuh ngabdi, hanya dapat memang perhatian dari rumah sakit jiwa waktu itu, tapi tidak seperti sekarang yang nikmati sekarang. Man perhatian uang sabun apa man? Berarti waktu itu Kak dari 71 pensiun tahun 2005. Kurang tiban deh nane? 30. Udah le. Nah, 30 ya? 71 ke 2005 35 tahun ya? 35 ya? 34 tahun Kak menggaji ini. Kudu gaji per bulan guys tuh Kak. Ian gaji per bulan, ini bersoleh nih. Ben soleh. Isi ngajan bukan bagaimana tuh ya. Gaji itu bukan tidak 34 tahun ya? menikmati gaji. Adik itu? Terus terang tuh. Adik itu? Gaji kakek jual ke timpalnya. Lu jangan mau tuh kayak gitu. Berarti Kak kalau jiwa kamu ngabdi berarti Kak oh. Timpalnya berdua gitu. Wah, ini Pak Petruk masih ngijal pesil Yunan tuh. Ini juang-juang aja nih. Tapi kasih kengken loh. Sing. Nggak apa-apa. Memang kadang-kadang kudu mah gaji 400. Gaji apa 400? Pidan tuh. 400.000 jalan-jani orang 400.000 memutus sisanya. Oh, jalan-jani 400.000 man. Men-THR. Oke. Sing bakat betul. Bukan tawakan Kak Miguel loh. Oh, nato kayak bawa tawa beli face. urusan gaji itu. Tapi Kak benar-benar mengabdi di ini Kak. Gitulah anune Kak ajak timpal. Iya. Betawang Kak merasa wang kelebihan ulian profesi. Kak maklum timpal sing sangat masih gitu. Nakonekan nakesing. Bisa ngerapel nekat. Ini rahasia negara. Gua sudah dadi ngerapel. Nah abang mulai. Kak tekan ini kak saya nekan bulan saya nekan. Nah tekan gaya gua sudah tekan pangaloh. Pangidang timpalin orang. Yang gaya ribet tangsan misi orang karo itu kan kewah. Jangan chat gitu kanggo. Oke Kak. Itu serba-serbinya sih sekali ya. Jadi ngerapel, pidan yang ngerapel, pidan ya. Jadi tinggal tanda tangan, tinggal besi kejres gitu. Itu ajan, bukan aja orang yang kan. Nah timpal-timpalnya gitu masih malum. Sinjung orang kan, Kak ngerti sinjung ngomong apa. Ben? Gaji jangan kuda aja. Kadang-kadang yang pikir, jauh-jauh yang. Tahu pesi berlebihan bukan dia blek-blekan mepes di motor. Kak, terakhir Kak sebelum kita tutup Kak cerita sedih Kak yang ada di kita kan serba-serbi bahagia Kak ngurusin sampi urin Kak anak yang cerita sedih yang Kak dapatin di rumah sakit jiwanya apa Kak? Yang membuat Kak tuh menggeletak, aduh ternyata anak binaan saya tuh seperti ini. Ada Kak limpidan Kak? Ya anak binaan kita gimana? Ini penghuni, ini sakit orang, ini sakit. Kak Pengkudu menyarankan, berikan satu saran kepada keluarganya yang penting. Melang ada, ngidang sih ngurusin Juma. Soalnya kan ngurusin Juma paling berat tidak segampang rumah sakit jiwa. Betul. Yang dini nak full tenaga nih, semangat masuk, sore ada, sore petang ada. Juma ngidang gitu. Tapi jangan sampai klimak gawat abah mainlah. Begitu kelihatan abah yang ngalan main, kini abah yang ngalan. Ngalan segala. Tuh anu nih. Mana ada apa saran-saran nih sekarang gencarnya narkoba. Narkoba betul. Dulu di Legian Kuto pabrik. Orangnya datang ke sini. Di sini kuliah karena pas lebihan gitu. Amahannya lebihan. Akhirnya ketemu. Akhirnya Kak emang saran, Mbak mererenin nah. Bukan yo kan kengken. Boleh kurangi dikit demi dikit kembalikan seperti normal. Bulian awak yang lah mobil dari Honda, beng lah Honda dari sepedo, Sandal swallow, menjalan batis. Bangke. Jauhi narkoba. Menyimpan Kak Petruk pasingkan dini. Ya Kak ya. Dan pelaku tahu. Ya. Narkoba. Ya.
bukan di rumah sakit jiwa saya dapatkan. Rumah sakit jiwa apa ada, tapi saya tidak boleh menikmati apa yang ada di sini. Wah. Nah jadi Bang bunyi Kak, pemuda-pemuda Jumah nenek-nenek, demen-demen menggaya di Sulawesi, teriak narkoba dan lain sebagainya Kak, dengan ciri khas Kak Petruk, nenek pidan. Generasi, tolong saya mengingatkan, jangan Anda tersinggung. Yang penting, apalagi gencarnya narkoba, luar biasa, enak mendengarkan. Anda menikmati. Kalau sudah menikmati, luar biasa hebat. Sorga ada di pemikiran Anda, tapi nerakanya pikir. Belum kita berhadapan dengan hukum. Yang tangkap polisi apa kok orang ibu nih? Cara kuluk mekerangkeng. Bangga, bah. Tuh anu nih. Ini penikmat nih. Berani ngomong itu apa? Saya pernah merasakan. Dampak positifnya happy, negatifnya. Nih sebilang buku mau tuh. Yang nih bu asal mau sebilang buku nagih itu. Udah ibu ini siksa. Maaf, itulah yang terjadi. Makanya Itu jauhi ya. Nah, Coba bangsa itu Kak. yang melihat sing nyak noten, ini bahasa anak tua, bangsat ciwe. Mesti notang udah mana? Itu kata-kata kasar itu hanya kata-kata komedi PKP itu ciri khas dia pas saat berramagong ya. Jadi jangan terlalu diambil hati ya. Pokoknya jauhi narkoba biar nggak sampai masuk rumah sakit jiwa karena PKP itu sudah di sini dan kisah sedihnya Ciri khas nih. Yes, gitu. Luar biasa. Pengalaman inilah tempat saya. Jadi kisah bahagia, kisah perjuangan PK Petruk di Dramagong sampai akhirnya bekerja di rumah sakit jiwa sudah diceritakan sedikit tidaknya oleh Kak Petruk ya. Dan sekali lagi sebelum saya tutup podcast ini pura-pura podcast bersama Kak Piot, saya mengajak teman-teman semuanya nanti saya ada merchandise, baju dan lain sebagainya. Dan itu untuk hasilnya berapa persennya dan berapa nanti saya dapat, nanti saya share di Facebook, akan kita berikan kepada PK Petruk berserta dengan teman-teman yang membutuhkan seniman-seniman yang sudah tidak bisa berkesenian lagi dan tidak ada pemasukan lagi, tidak ada pendapatan lagi. Semoga teman-teman di Facebook bisa membeli, nanti saya arahkan membelinya di mana, harganya berapa dan berapa akan kita sisihkan. Saya hanya ngambil biaya produksinya saja, untungnya akan saya kembalikan, kita bagikan ke teman-teman seniman semua yang pernah mengharumkan nama Bali, budaya dan seni Bali, Kak. Kata-kata terakhir ada, Kak, sebelum kita tutup acaranya, Kak? Apa lagi? Ada yang mau disampaikan lagi? Tidak ada lagi, cukup. Banyak kelebihan, nanti beban tidak bisa. Tidak ada bisa menerima. Kalau anak sekarang aja berbicara memorinya luar biasa. Cukup dikenang. Apapun jadi saran. Sekilas, tolong. Pikirkan dengan otak dingin. Pikirkan. Jadi intinya hari ini adalah apapun saran, apapun kritik, apapun masalah, apapun kata-kata, selesaikan dengan otak dingin. Kalau otak udah dingin, semua masalahnya akan selesai. Itu dari saya, Kak Piot dan juga PK Petruk mengucapkan selamat siang, pagi, sore, dan malam untuk teman-teman semuanya. Semoga berbahagia di rumah. Terima kasih. Dah.